Shalom Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema Kristus layak dipercaya. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini dan kesempatan untuk datang kepadamu. Saat ini kami akan bersaat teduh di hadapan-Mu, tenangkan hati dan pikiran kami, ajar kami untuk percaya penuh kepadamu dalam setiap keadaan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Firman Tuhan hari ini terambil dari Yohanes 6 ayat 1-21, tetapi kita hanya akan membaca dari ayat 11 dan 20. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Aku ini, jangan takut." Bacaan Alkitab hari ini yang menceritakan bahwa Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang sampai kenyang hanya dengan 5 roti jelai dan 2 ikan. Seharusnya bukan hanya membuat kita mengagumi Kristus, tetapi membuat kita mempercayai Yesus Kristus karena Dia dapat diandalkan. Sayang, terjadinya mukjizat tidak secara otomatis membuat seseorang mempercayai Kristus yang membuat mukjizat itu. Respon penonton amat positif. Dia ini benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia. Sayang, ketakjuban orang banyak tidak disertai kesediaan untuk taat mengikuti kehendaknya, melainkan mereka hendak memaksa keinginan mereka sendiri. Mereka salah fokus saat melihat mukjizat yang berlangsung di depan mata mereka. Seharusnya pengalaman melihat mukjizat meyakinkan mereka bahwa Yesus Kristus bisa diandalkan dan pantas dipercaya. Akan tetapi, ternyata orang banyak itu memiliki agenda sendiri, yaitu mereka ingin agar Yesus Kristus menjadi raja yang memimpin perlawanan terhadap pemerintah Romawi. Respons yang salah fokus ini membuat Yesus Kristus memilih untuk menyingkir ke gunung seorang diri. Respons para murid juga mengecewakan. Seharusnya mukjizat memberi makan 5.000 orang membuat mereka mempercayai dan mengandalkan Kristus saat menghadapi masalah apapun. Akan tetapi, saat terombang-ambing di danau karena muncul angin kencang, lalu Tuhan Yesus berjalan di atas danau, para murid ketakutan karena menyangka bahwa yang berjalan di atas air danau adalah hantu. Salah fokus saat melihat mukjizat juga masih terjadi sampai masa kini. Saat seorang anggota jemaat bersaksi tentang mukjizat berupa pertolongan Tuhan yang di luar dugaan. Respons para pendengar belum tentu berupa pujian terhadap kebaikan dan kebesaran Allah. Kadang-kadang, kesaksian tentang mukjizat bisa menjadi ajang pamer kehebatan, persaingan, atau cermin sikap tidak bertanggung jawab. Pendengar kesaksian tentang mukjizat pun bisa salah fokus dan merasa iri atau merasa diabaikan oleh Tuhan. Ingatlah bahwa kesaksian tentang mukjizat tidak boleh berpusat pada diri sendiri, tetapi pada kemuliaan Allah. Ingatlah pula bahwa mukjizat bukan hanya berupa peristiwa yang menghebohkan, tetapi juga bisa berupa pertolongan Tuhan yang tidak terduga dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, peristiwa mukjizat harus membawa kita pada keyakinan bahwa Kristus bisa diandalkan dan layak dipercaya. Apakah Anda mempercayai pemeliharaan Kristus dalam hidup Anda? Apakah Anda masih mengingat mukjizat yang pernah terjadi dalam hidup Anda? Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu hari ini. Ajar kami untuk selalu mempercayai pemeliharaan Tuhan dan mengingat mukjizat yang pernah terjadi di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.